Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan bahas fungsi gamma. Fungsi gamma itu didefinisikan dengan ini, gamma n sama dengan integral 0 sampai tak hingga x pangkat n min 1 e pangkat min x dx. Kemudian di dalam fungsi gamma ini ada beberapa sifat yang sering dipakai. Yang pertama, gamma n plus 1 sama dengan n kali gamma n. Kemudian yang kedua, gamma n plus 1 itu sama dengan n faktorial. Dan gamma p kali gamma 1 min p sama dengan pi per sin p pi, dengan p itu antara 0 dan 1. Contohnya misalkan gamma 3. Gamma 3 berarti di sini n plus 1-nya sama dengan 3 di sini. N plus 1 sama dengan 3 berarti n-nya sama dengan 2. Berarti ini sama dengan 2 faktorial sama dengan 2. Kemudian misalkan gamma 5. Gamma 5 berarti di sini n-nya sama dengan n plus 1 sama dengan 5. Berarti n-nya sama dengan 4. Berarti ini sama dengan 4 faktorial. 4 faktorial sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24. Ini pengertian dari. Kalau misalkan di sini berapakah gamma setengah? Jadi misalkan gamma setengah. Kalau kita mencari di sini p-nya saya ganti setengah, berarti gamma setengah dikalikan gamma 1 dikurangi setengah. Ini kan sama dengan pi per sin setengah pi. Nah ini jadi gamma setengah kali gamma setengah 1 kurangi setengah sama dengan pi per sin setengah pi, sin 91. Berarti ini gamma setengah kuadrat sama dengan pi. Berarti gamma setengah sama dengan akar pi. Jadi dalam perhitungannya kita jarang menggunakan integralnya itu sendiri, ya. Coba sekarang contohnya ini dalam bentuk integral. Misalkan berapakah integral 0 sampai tak hingga dari x pangkat 3 e pangkat min x dx. Kalau kita gunakan rumus ini tadi, berarti n min 1 ini sama dengan 3, berarti ya, berarti n-nya sama dengan 4, berarti ini sama dengan gamma 4. Gamma 4 sama dengan 3 faktorial sama dengan 6. Nah, jadi dengan fungsi gamma ini kita untuk menghitung integral perkalian fungsi aljabar dengan eksponen tidak lagi menggunakan integral. Tadi kita gunakan nilai dari gamma tadi yang nilainya sama dengan n faktorial. Misalkan integral 0 sampai tak hingga x pangkat 4 e pangkat min 2 x dx. Nah di sini bukan x tapi di sini 2x. Maka kita misalkan, ya, 2x katakanlah sama dengan z, berarti x-nya sama dengan setengah z atau dx-nya sama dengan setengah dz. Nah, sehingga ini kalau x-nya saya ganti 0, z-nya juga 0, ya. Jadi kalau x-nya 0, z-nya 0. Kalau x-nya tak hingga, z-nya juga tak hingga. Ini tetap 0 sampai tak hingga. X-nya kita ganti setengah z, berarti ini jadi setengah z pangkat 4. Ini jadi min z. Dx-nya diganti dengan setengah dz. Hasilnya jadi integral 0 sampai tak hingga setengah pangkat 4 menjadi 1/16 z pangkat 4 e pangkat min z kali setengah
dz. Sehingga ini menjadi 2 kali 16, 32 integral 0 sampai tak hingga z pangkat 4 e pangkat min z dz. Sama dengan yang sepertiga 2 z pangkat 4 e pangkat min z. Sudah sama dengan ini tapi e nya diganti z. Berarti di sini n min 1 nya sama dengan 4. Jadi n min 1 sama dengan 4, berarti n nya sama dengan 5. Berarti ini sama dengan 5 gamma 5. Nah, gamma 5 itu sama dengan 4 faktorial. Berarti hasilnya sama dengan sepertiga 2 kali 4 faktorial sama dengan 24. Kalau kita sederhanakan ini bagi 8, 3 bagi 8, 4. Berarti hasilnya 3/4. Contoh berikutnya, misalkan kalau saya mau mencari integral 0 sampai tak hingga akar y e pangkat min y pangkat 3 dy. Jadi di sini pangkat dari e itu tidak linear tapi pangkat 3. Caranya sama seperti tadi, kita ubah e nya itu hanya pangkat linear, e pangkat min x asalnya. Berarti yang ini yang kita misalkan. Jadi kita misalkan y pangkat 3 sama dengan x. Kalau saya turunkan jadi 3y kuadrat dy sama dengan dx. Berarti dy nya sama dengan dx per 3y kuadrat. Nah, y nya tadi kan sama dengan y nya sama dengan x pangkat 1/3. Berarti ini kan sama dengan dx per 3 kali x pangkat 1/3 dipangkatkan 2. Berarti ini jadi dx per 3 kali x pangkat 2/3. Sehingga hasilnya ini menjadi integral 0 sampai tak hingga. Ya, jadi kalau saya ganti 0 tetap 0 x nya, kalau ganti tak hingga tinggal pangkat 3 juga tak hingga. Akar y berarti y nya diganti x pangkat 1/3 dipangkatkan setengah. Ya, jadi akar y pangkat setengah kali e pangkat min x, dy nya diganti dengan dx per 3x pangkat 2/3. Sehingga ini menjadi 1/3 ini integral 0 pangkat tak hingga x pangkat 1/6 e pangkat min x, ini ada per x pangkat 2/3 dy. Sehingga hasilnya menjadi 1/3 0 sampai tak hingga ini pangkat 1/6 dikurangi 2/3 ya. Jadi kalau bagi pangkatnya dikurangi 1/6 dikurangi 2/3, ini kan berarti sama dengan 1/6 dikurangi 4/6 atau min 3/6 atau sama dengan min setengah. Berarti di sini jadi x pangkat min setengah e pangkat min x dy. Jadi sama dengan 1/3 yang ini adalah n min 1 nya sama dengan min setengah. Berarti n nya sama dengan setengah. Berarti ini sama dengan gamma setengah. Nah, gamma setengah tadi sama dengan akar pi. Berarti hasilnya sama dengan 1/3 akar pi. Jadi ini tadi kita ubah bentuknya menjadi bentuk standar atau definisi dari fungsi gamma tadi, yaitu jadi e pangkat min x. Nah, jadi n nya di sini menjadi min setengah, tapi semuanya sudah berubah jadi variabel x semua. Ya, berikutnya misalkan kita mau menghitung integral 0 sampai tak hingga 3 pangkat min 4z kuadrat. Di sini bilangan pokoknya 3, jadi bukan x. Di dalam logaritma kita punya rumus gini, a pangkat a log b itu sama dengan b. Jadi kalau ini bilangan pokoknya a, ini juga a. Berarti kalau nanti e pangkat ln b berarti juga sama dengan b. Nah, di sini 3, berarti kalau b nya saya ganti 3 berarti kan sama dengan e pangkat ln 3. Jadi e pangkat ln 3 sama dengan 3. Berarti ini bisa kita ganti jadi integral 0 sampai tak hingga 3 nya kita ganti e pangkat ini, e pangkat ln 3 dy
dipangkatkan min 4Z kuadrat dz. Atau ini menjadi integral 0 sampai tak hingga ini jadi E pangkat min 4 ln 3 kali Z kuadrat. Lengkapnya saya kalikan dengan logaritmanya dz. Nah, dari sini yang pangkatnya E kita misalkan seperti tadi. Jadi kita misalkan min 4 ln 3 kali Z kuadrat sama dengan katakan P atau E boleh. Berarti Z kuadratnya sama dengan, minusnya nggak bisa karena rumusnya kan bentuknya kan min X ya. Berarti yang kita misalkan 4-nya saja ya. Berarti ini jadi P per 4 ln 3. Berarti Z nya sama dengan akar dari P per 4 ln 3. Jadi P pangkat setengah per akar 4 itu 2 akar ln 3. Nah, kalau kita cari dz, berarti turunannya menjadi setengah P pangkat min setengah dz per 2 akar ln 3. Ini jadi 1/4 P pangkat min setengah dz per akar ln 3. Nah, sehingga kalau kita substitusikan, kalau ini P-nya, Z-nya saya ganti 0 kuadrat 0, berarti P-nya juga 0. Kalau ganti tak hingga pangkat 2 juga tak sama dengan tak hingga. Sehingga ini jadi E pangkat min P, ini semuanya ganti dengan P, dz-nya diganti dengan ini 1/4 kali P pangkat min setengah dz per akar ln 3. Atau ini jadi 1/4 akar ln 3 E pangkat 0 sampai tak hingga E pangkat min P. Nah, saya balik, ini jadi P pangkat min setengah E pangkat min P dP. Nah, yang ini berarti sama dengan N-1. N-1 nya min setengah, seperti tadi N-nya sama dengan setengah. Berarti sini sama dengan 1/4 akar ln 3 kali gamma setengah sama dengan 4 akar ln 3 gamma setengah sama dengan akar pi. Nah, atau ini boleh ditulis jadi 1/4 akar pi per ln 3. Itu hasilnya. Coba, misalkan kita akan menghitung gamma 5/3 dibagi gamma 8/3. Coba, kita tadi punya rumus gamma n plus 1 sama dengan n gamma n. Berarti kalau 8/3 itu kan sama dengan 5/3 ditambah 1 ya. Berarti ini n-nya sama dengan 5/3. Jadi kita buat jadi n plus 1. Maka ini jadi gamma 5/3 dibagi 5/3 gamma 5/3. Jadi n gamma n, 5/3 gamma 5/3. Berarti ini saya kita bagi dapat 1 sehingga ini jadi hasilnya 3/5 ya. Misalkan lagi, sekarang kita mau menghitung negatif, gamma yang negatif. Berarti gamma misalkan gamma min 3/2. Berapakah nilai gamma min 3/2? Nah, rumus ini tadi kita balik. Berarti kalau gamma n itu kan sama dengan gamma n plus 1 dibagi dengan n ya. Berarti yang ini n-nya berarti sama dengan gamma n plus 1. Berarti kalau saya tambah 1, min 3/2 tambah 1 per n. Jadi n-nya min 3/2. Nah, ini per 1 per min 3/2 jadi min 2/3. Kita jadikan bilang. Yang ini jadi gamma min 3/2 tambah 1 jadi min setengah.
Nah, kita gunakan rumus ini lagi. Jadi min 2 per 3 gamma n plus 1 min setengah tambah 1 per n nya min setengah. Nah, sehingga hasilnya menjadi min 2 per 3 ini dibagi min setengah, jadi min 2 per 3 kali 2 per 1 negatif ya. Gamma min setengah tambah 1 sama dengan setengah, sehingga hasilnya menjadi min 2 kalikan min 2 jadi 4 per 3 gamma per setengah sama dengan akar pi, sehingga hasilnya 4 per 3 gamma 4 per 3 akar pi. Berikutnya saya beri contoh untuk penggunaan fungsi gamma dalam perhitungan integral. Misalkan kita mau menghitung integral 0 sampai 1 per akar min ln x dx. Dalam integral ini batasnya bukan 0 sampai tak hingga tapi 0 sampai 1, dan bentuknya juga bukan bentuk yang seperti fungsi gamma tadi, yaitu yang bentuk e pangkat n min 1 e pangkat min x. Nah, untuk itu ini kita misalkan. Kita misalkan min ln x katakanlah sama dengan p. Berarti ln x-nya kan sama dengan min p, atau x-nya sama dengan e pangkat min p. Berarti dx sama dengan min e pangkat min p dt. Nah, batas integralnya gimana? Kalau x-nya saya ganti 0, x-nya ganti 0, berarti 0 sama dengan e pangkat min p atau 1 per e pangkat p. Nah, bilangan e pangkat berapa supaya hasilnya 0? Berarti tentunya kan ini selalu positif. Berarti dia harus dibagi dengan suatu bilangan yang amat sangat besar, baru dia akan menuju 0, mendekati 0, yaitu kalau p-nya saya ganti dengan k hingga, berarti p-nya k hingga. Nah, sedangkan kalau x-nya saya ganti 1, ini berarti 1 sama dengan e pangkat min p. E pangkat berapa sama dengan 1? Berarti p-nya sama dengan 0, karena e pangkat 0 sama dengan 1. Sehingga apa? Integralnya ini menjadi, kalau batasnya ini 0 sampai 1 berubah jadi, kalau 0-nya ini tak hingga, sedangkan kalau 1 di sini 0, 1 per, ini jadi akar p, ya, akar p min dan x-nya diganti p, dx-nya diganti min e pangkat min p dp. Atau ini jadi min, saya keluarkan integral tak hingga sampai 0, seperakar p jadi p pangkat min setengah, kemudian e pangkat min p dp. Nah, batas integralnya ini kita balik, ini jadi dari 0 sampai tak hingga negatif berubah jadi positif, p pangkat min setengah, e pangkat min p dp. Nah, ini kan sudah sama seperti bentuk fungsi gamma tadi. Berarti ini n min 1-nya, jadi n min 1 sama dengan min setengah, berarti n-nya setengah, jadi gamma setengah sama dengan akar pi. Jadi ini hasil integral dari 0 sampai 1 seper akar min ln x dx.